Suruh untuk khitan. Khitan. Ya, dan itu bahasanya ada di Injil dan di Al-Quran. Nah, ini sempat kaget. Loh, ini hal sepele sebenarnya. Kalau dipikir itu hanya sepele gitu. Tapi kok kenapa tidak diberitahukan? Dan banyak orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, mereka tidak ada yang sunat, Pak. Tidak ada yang khitan. Karena mereka tidak tahu kalau bahwa di Injil itu ada. Satu, dilarang memakan hewan berkaki kuku belah. Maksudnya itu babi. Di Injil bahasanya seperti itu, dan di Al-Quran pun bahasanya sama, tidak ada perbedaan. Terus saya ini berpikir, di Al-Quran ini orang-orang Islam kan dilarang untuk makan babi, dan itu jelas-jelas tertulis haram gitu. Dan mereka melakukannya, kalaupun ada orang yang makan itu barang, berarti mereka itu tidak konsekuen dengan agama yang dia jalani. Sedangkan orang Kristen dan orang Katolik, bedanya mereka tidak pernah diberitahukan hal itu dilarang. Langsung mulai berpikir lagi, loh berarti apa yang saya jalani selama ini salah, pikir ini. Karena kan kalau misalnya kalau ini benar, larangan ini ada di Injil, kok para pendeta, para pastor itu tidak diberitahukan kepada umatnya gitu. Sedangkan Islam benar-benar itu ada di Al-Quran dan diberitahukan kepada umatnya oleh para imam-imam di masjid, ustadz-ustazahnya, itu kan dikasih tahu, Pak. Jadi satu hal poin penting yang menjadi catatan buat ini, oh iya ya, berarti saya salah nih. Tapi ini belum melanjutkan untuk bacaan selanjutnya, karena diburu waktu pada saat itu malam ini bisa baca. Jadi ini kasih tanda itu, kasih tanda, terus besoknya ini pergi kerja, sore ada waktu senggang, ini baca lagi. Ketika ini baca lagi beberapa halaman, mulai ketemu lagi yang kalimatnya itu ada di Al-Quran. Itu kedua itu dilarang minum khamr. Khamr itu kan minuman keras. Nah, kalau di Al-Quran juga bahasanya sama, minuman keras dilarang. Terus saya ini berpikir lagi, ini di Injil ini ada larangan seperti ini. Tapi kok para pastor, pendeta, mereka minum wine. Karena pada saat perjamuan suci itu misa kudus setiap hari Minggu atau hari Sabtu atau perayaan-perayaan suci lainnya, para pastor itu minum gitu wine itu. Wine itu bukan wine yang biasa, itu kan memang dari impor, Pak, dari Eropa. Dan itu diibaratkan darah Kristus. Nah, ini mulai berpikir, oh iya ya, ini dilarang, tapi kok para pendeta, para pastor nggak ngomong ke kita, justru mereka minum. Kalau dibandingkan dengan Islam, benar-benar ini haram dan tidak diperbolehkan, benar-benar tidak dilakukan gitu loh. Tapi ini kenapa ulama-ulamanya, ulama-ulama di gereja, mereka minum itu gitu. Akhirnya ya itu jadi catatan penting juga, itu kedua. Terus baca selanjutnya baca, dapatlah satu hal lagi, 3 hal. Itu tertulis oh ya, disuruh untuk khitan. Khitan. Ya, dan itu bahasanya ada di Injil dan di Al-Quran. Nah, ini sempat kaget. Loh, ini hal sepele sebenarnya. Kalau dipikir itu hanya sepele gitu. Tapi kok kenapa tidak diberitahukan? Dan banyak orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, mereka tidak ada yang sunat, Pak. Tidak ada yang khitan. Karena mereka tidak tahu kalau bahwa di Injil itu ada. Tapi di Islam kan disuruh khitan, ya mereka dilakukan. Dan itu tahu, wajib hukumnya. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh umat Katolik atau umat Kristen gitu? Ini berpikir, Pak, ini ada yang salah nih. Akhirnya cukup, saya nggak mau lanjutkan ini. Cukup 3 hal poin penting itu yang ini pikir, selama ini saya salah. Saya salah menjalani agama, saya salah telah memilih agama. Ya mungkin ini sudah waktunya. Akhirnya tidak ini lanjutkan bacaan itu. Ini telepon mantan suami, ini bilang, saya mau masuk Islam.